Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur karena pagi ini dapat berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Sang Raja Gereja kami, terima kasih atas kasih setia Tuhan kepada kami. Sepanjang malam kami telah dinaungi Tuhan dengan kasih dan damai sejahtera. Pagi ini Tuhan memperkenankan kami bangun dari istirahat kami. Mengawali perjalanan hidup kami hari ini, kami akan bersatu hati dalam persekutuan doa pagi. Mohon kiranya Tuhan memberkati ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami dapat memahaminya dengan baik. Tuhan tolong hamba-Mu dalam menguraikan firman Tuhan, agar hamba-Mu dapat menguraikannya dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan, bersama Ibu Rani dan Bapak Devian. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan dekat. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia,
dalam kehidupan suatu komunitas, apapun komunitasnya, baik itu kelompok olahraga, kelompok musik, kelompok atau partai politik, kelompok agama, dan kelompok-kelompok yang lain, pasti punya potensi untuk mengalami perpecahan. Semakin besar anggotanya, semakin besar pula potensi untuk perpecahan. Gereja juga tidak terhindar dari potensi perpecahan. Pada ayat yang kita baca tadi, kita juga membaca terjadinya perpecahan di dalam jemaat Korintus. Sahabat, kalau kita membaca surat Korintus ini, memang sangat nampak kalau jemaat ini adalah jemaat yang rewel, jemaat yang sulit diatur. Mereka membuat kelompok sendiri-sendiri berdasarkan pemimpin yang mereka sukai. Maka muncullah istilah golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Padahal para pemimpin yang disebut itu tidak pernah membuat kelompok-kelompok itu. Sahabat, kita bisa membayangkan apa jadinya kalau gereja terjadi perpecahan. Apakah hidup bergereja akan menyenangkan? Tentu saja tidak menyenangkan, dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu kita ingat doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 yang mendoakan murid-muridnya agar bersatu. Gereja yang terpecah-pecah adalah gereja yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan Yesus. Gereja yang terpecah-pecah adalah gereja yang tidak dapat memberikan kesaksian hidup bagi umat, bagi banyak orang. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberikan banyak nasihat kepada jemaat Korintus ini. Kita bisa membaca misalnya dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat 31. Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Maka gereja itu adalah sebuah kesatuan yang kompak. Kesatuan yang saling menolong, kesatuan yang bisa saling merasakan, kesatuan yang saling menghargai, kesatuan yang saling membutuhkan. Semua itu bisa terjadi kalau gereja mengikuti dan mentaati sang kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus. Sahabat, apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam kehidupan bergereja? Kasih. Setiap anggota gereja harus hidup dalam kasih. Hidup saling mengasihi di antara semua anggota. Karena itu, dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13, Rasul Paulus memberi penjelasan tentang bagaimana jemaat itu harus hidup, yaitu hidup dalam kasih. Sahabat, perjalanan hidup bergereja jemaat Korintus ini adalah cermin bagi gereja-gereja Tuhan pada masa kini. Sebagai jemaat GKI Tumapel, kita juga ikut belajar bagaimana seharusnya kita hidup bergereja. Pada tahun ini, GKI Tumapel mengambil tema pelayanan tahunan Rumah Persahabatan. Kita semua berharap bahwa rumah kita, yaitu GKI Tumapel, akan menjadi tempat persahabatan bagi kita semua. Namun apakah itu mudah diwujudkan? Tentu saja tidak mudah diwujudkan. Sahabat, saya mencoba untuk mencari lawan kata persahabatan di internet. Namun rupanya sangat sulit untuk menemukannya. Bahkan akhirnya saya tidak bisa menemukannya. Saya berpikir apakah tepat kalau lawan kata persahabatan itu adalah perpecahan? Mungkin teman-teman yang ahli bahasa Indonesia bisa mengoreksi saya. Saya hanya berpikir dengan nalar saya. Mungkin cocok kalau lawan kata persahabatan adalah perpecahan. Kalau kehidupan kita bergereja di GKI Tumapel terjadi perpecahan karena berbagai alasan,
maka kita tidak dapat mewujudkan persahabatan yang kita cita-citakan bersama. Oleh sebab itu, nasihat Rasul Paulus agar kita memahami dan menghayati bahwa gereja adalah tubuh Kristus harus menjadi penghayatan kita bersama. Karena semua anggota tubuh ini saling mengasihi, saling menolong. Tidak ada yang mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada yang memuliakan dirinya sendiri. Kalau satu sedih, anggota yang lain ikut sedih. Kalau satu bersukacita, semua anggota ikut bersukacita. Jadi sahabat, kalau kita menerapkan teologi tubuh Kristus ini dalam kehidupan kita bergereja di GKI Tumapel, maka persahabatan di GKI Tumapel akan sangat mudah diwujudkan. Maka marilah kita hayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Selamat membangun persahabatan tubuh Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang pengasih, terima kasih kalau kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Tolonglah kami agar dapat menghayati hidup bergereja sebagai tubuh Kristus, sehingga kami dapat mewujudkan persahabatan kami di GKI Tumapel. Ya Tuhan, tolonglah bangsa dan negara kami Indonesia, agar dapat mengatasi bahkan menghentikan pandemi COVID-19. Tolonglah agar kami semua patuh menjalankan protokol kesehatan agar penyebaran virus corona dapat dihentikan. Ya Bapa, tolonglah sahabat-sahabat kami yang sakit. Mohon Tuhan sembuhkan mereka. Tolonglah sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan masalah hidup mereka. Baik masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah studi, atau masalah pribadi mereka masing-masing. Mohon Tuhan beri hikmat dan jalan keluar agar mereka bisa menyelesaikan masalah mereka. Ya Tuhan, mohon Tuhan berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Berikanlah kesehatan kepada kami semua. Tolonglah kami dalam bekerja, berilah kecukupan rezeki, dan berikanlah sukacita dalam hidup yang kami jalani hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.